해체시키겠습니다. 아니에요. Opa, Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lihat bagaimana lanjutan dari drama Marry You yang makin seru tentunya. Bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Oh ya, sebelumnya Bong Chul-hee kan berniat bakal ngekisah Jung Hana, tapi kali ini Jung Hana itu menolak karena ada hal yang dia pikirkan. Lalu Bong Chul-hee bertanya sama Hana apa yang dia pikirkan dan apa yang dia sedang takutkan. Bong Chul-hee juga mengatakan kepada Hana untuk jangan ngerasa terpaksa gara-gara dia. Dan setelah itu Hana bilang perkataan yang sebenarnya itu bisa merusak suasana mereka. Dia bilang bahwa kayaknya mereka tidak bisa meneruskan hal ini. Jadi Hana bilang untuk kayak oke, kita break dulu aja karena Hana beneran masih berpikir dulu dan juga nggak mau melanjutkan kisah mereka ini ke arah yang lebih serius. Chul-hee bilang ya udah nggak apa-apa, dia cuma pengen Hana itu bahagia aja, itu udah cukup bagi dia. Ketika Hana masuk ke rumahnya, dia mendapatkan pesan dari ibunya. Ketika dia buka surat itu, ibu Hana mengatakan sama dia bahwa ya di pernikahan itu nggak selalunya bahagia dan nggak selalunya juga sedih. Jadi ibunya meminta sama Hana untuk jangan takut menikah karena menikah itu justru enak banget. Ibu dan ayahnya sangat berharap bahwa Hana bakal segera menemukan orang yang bisa melindungi dia menggantikan kedua orang tuanya. Hana sangat terharu banget dari surat yang dituliskan oleh ibunya untuk dia. Nah, setelah dia mandi, dia akhirnya membuka pesan dari Ina, di mana Ina itu kan mengirimkan lokasi sama dia. Nah, karena dia coba nelpon Ina tapi nggak masuk sama sekali karena HP Ina itu dimatikan sama si cowok Lucnut ini. Dan dia pun langsung moto-motoin Ina, bahkan motoin pahanya Ina. Karena ngerasa ada yang gak beres, akhirnya Hana itu ngajak Gi-jun untuk pergi ke lokasi yang dikirimkan sama Ina. Dan untung aja Ina itu kan orang yang kuat mabok dan dia pura-pura pingsan lalu dia menggeplak kepala si cowok tadi. Gak lama setelah itu Hana dan juga Gi-jun datang, lalu Ina menjelaskan semuanya, terutama apa yang dipotret sama si Lucnut itu. Lalu dikatakan sama Gi-jun bahwa untuk jangan mengulangi itu lagi dan dia mengambil HP-nya dan menghapus foto-foto yang sudah diambil sama si Lucnut ini. Kalau misalkan ngulangin lagi dia bakal melaporkan ke polisi. Oh, Ina berterima kasih kepada Hana dan juga Gi-jun karena sudah mau ngebantu dia dan juga Hana cukup gercep ketika Ina mengirimkan pesan itu sama dia dan Hana langsung connect apa yang dimaksud sama Oh Ina. Keesokan paginya kantornya Hana dan juga Gi-jun itu dibuat geger karena ada tulisan yang menentang banget program mereka. Dan dibilang bahwa program mereka itu benar-benar enggak banget. Dan hal itu juga langsung terdengar sama Pak Wali Kota dan dia juga bakal mencari tahu siapakah orang yang melakukan hal ini kepada timnya Jung Hana dan juga Gi-jun. Sedangkan Hana dan timnya mereka mendiskusikan dan juga mencari tahu siapakah orang yang memposting kejahatan dan juga membuat tulisan-tulisan itu. Sementara itu Chul-hee bilang sama keponakan-keponakannya karena liburan sekolah mereka udah hampir berakhir jadinya mereka harus berkemas dan balik lagi ke pulau. Tapi keponakan-keponakannya gak mau dan mereka curiga kalau Chul-hee sama Hana itu sedang ada masalah. Nah, terus kan akhirnya Pak yang menemukan orang yang kemungkinan memberikan komentar-komentar jahat di situs mereka dan Gi-jun kayaknya agak pusing dan juga gak berani untuk melakukan hal itu. Tapi Hana curiganya orang yang setelah melakukan itu adalah Jo Dong-suk, si teman kencannya Hana kemarin. Cuma Pak yang gak yakin bahwa si Jo Dong-suk itu yang melakukan itu karena di mata dia Jo Dong-suk itu adalah orang yang baik. Kemudian sekretaris Pak Wali Kota memanggil Jung Hana dan juga Gi-jun karena disuruh ke ruangan Pak Wali Kota. Dan dari CCTV yang ditemukan orang tersebut memakai masker dan juga memakai baju serba hitam dan juga topi. Jadi nggak tahu itu tuh siapa, bahkan jenis kelaminnya pun mereka nggak ketahuin. Tapi menurut informasi bahwa alamat-alamat IP komputer yang menuliskan kebencian itu mengarah di alamat rumahnya Jung Hana. Jadinya Pak Wali Kota itu bilang sama Hana bahwa dia menuduh Hana yang melakukan hal itu dan dia juga nggak menyangka Hana bisa setega itu menulis tulisan-tulisan kebencian
karena Hana kan sempat memang pengen dipindahkan dari sana. Makanya Hana senggak suka itu kerja di tim itu, makanya dia membuat postingan negatif seperti itu. Tapi Hana bilang bahwa dia itu dijebak dan dia nggak mungkin sama sekali dan nggak pernah sama sekali menulis tentang postingan-postingan tersebut. Tapi Pak Wali Kota bilang oke, dia kasih waktu besok 1 hari aja, dan kalau misalkan Hana nggak bisa membuktikan bahwa dia salah, maka tim mereka bakal dibubarkan. 정하나 주무관이 최근에 수상해 보였던 적은 없. Sementara itu sekretarisnya Pak Wali Kota bertemu sama Chul Hui dan dia nanya apakah ada hal yang mencurigakan dari Jung Hana. Chul Hui langsung paham yang dimaksud, cuma dia bilang bahwa Hana nggak mungkin melakukan hal yang seperti itu. Dia percaya banget dan dia bakal membuktikan bahwa bukan Jung Hana pelakunya dan bakal membawakan bukti-bukti yang nyata bahwa Hana itu jujur ketika bekerja dan nggak mungkin merusak timnya sendiri. By the way, karena omongan dari Pak Wali Kota dan bukti-bukti yang dia punya, akhirnya si Gi Jun ini malah percaya sama Pak Wali Kota dan juga menyalahkan Jung Hana. Nah, di sini Hana itu nggak berani ngomong apa-apa karena dia juga nggak punya bukti untuk mengelak gitu kan. Dan dia juga sebenarnya nggak enak sama rekan-rekannya karena mereka itu sudah beberes-beres untuk pindah lagi karena tim mereka kan terancam bubar. Terus Chul Hui pengen ngobrol sama Hana, tapi ketika lihat Hana kayak gitu dia itu nggak tega. Lalu dia menemuin Oh Ina untuk meminta bantuan sama Ina. Kemungkinan kantornya Oh Ina memiliki rekaman CCTV yang bisa membuktikan bahwa Hana itu nggak salah. Dan ya, Oh Ina mau aja ngebantu dengan senang hati. Nah, malam harinya Chul Hui bertemu sama Jung Hana dan mengatakan bahwa dia siap membantu Hana apapun yang terjadi. Bahkan dia nggak percaya bahwa Jung Hana berani melakukan hal yang seperti itu. Karena di mata dia, Hana adalah orang yang baik dan juga sangat-sangat profesional ketika bekerja. Hana senang banget karena Bong Chul Hui berada di pihaknya dia, padahal yang lain bahkan rekan-rekannya sendiri nggak percaya sama Jung Hana. Lalu mereka lihat rekaman CCTV-nya dan dari rekaman itu, Chul Hui melihat ada yang mencolok banget sebuah gelang yang Hana juga kenal. Itu adalah gelang yang dipakai sama Jo Dong Suk. Cuma di sini Hana tuh masih nggak yakin karena kan mereka nggak ada bukti untuk menuduh Jo Dong Suk ini yang melakukan semua itu. Terus Chul Hui bilang, tenang aja kan ada sebuah koneksi yang itu mengantarkan ke alamat rumahnya Jo Dong Suk. Dan kata Chul Hui lagi, gimana kalau misalkan kita cek untuk memastikan. Ya sudah, Hana dan juga Chul Hui langsung berangkat ke rumahnya si Jo Dong Suk itu. Dan ketika mereka sampai di sana kaget banget dong. Ketika pintunya dibuka ternyata ada Pak Wali Kota di sana. Dan ternyata Jo Dong Suk ini adalah anaknya dia. Dan plot twistnya lagi, ternyata selama ini Pak Wali Kota itu udah tahu dan dia sengaja menjebak Jung Hana karena dia nggak mau menyalahkan anaknya. Nah, Chul Hui sama Hana itu nggak terima dong, terutama Jung Hana. Jadi dia agak kecewa dengan sikap dari Pak Wali Kota yang mengorbankan orang lain demi kepentingannya dia. Oleh karena itu Pak Wali Kota minta maaf sama Jung Hana atas sikapnya dan juga dia beneran gak enak sama Hana gara-gara itu jadi runyam semuanya. Lalu dia juga menjelaskan bahwa kenapa si Jo Dong Suk tuh gak suka dengan program pernikahan ini karena dia adalah anak yang lahir di luar nikah dan ibunya setelah itu langsung meninggalkan dia. Makanya dia gak percaya yang namanya dengan pernikahan. Namun Pak Wali Kota tetap merawat dia karena dia ngerasa bahwa ya tetap tanggung jawab dia walaupun emaknya itu kagak peduli sama sekali dengan sosok Jo Dong Suk ini. Dan akhirnya dia disuruh minta maaf dan menyesal akan perbuatannya. Setelah itu Chul Hui pulang ke rumahnya dengan ekspresi yang kayak gini. Jadi keponakan-keponakannya berpikir bahwa ya nggak ada titik terang antara hubungan Chul Hui dan juga Jung Hana. Dan sebenarnya mereka itu juga malas untuk pulang. Tapi ya kayak mana lagi ya kan, mereka harus segera membereskan barang-barang mereka. Keesokan harinya Chul Hui memberikan kabar kepada Ina bahwa Jo Dong Suk itu meminta maaf atas apa yang dilakukan sama Ina. Ina seneng banget karena Bong Chul itu bener-bener kayak gentleman banget. Dan Hana dan juga rekan-rekannya sudah beberes-beres, tapi Hana bilang bahwa semoga mereka bisa bekerja sama lagi dan bekerja lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Karena mereka pikirkan semuanya itu bakal dibubarkan, terutama tim mereka. Dan di sini Gi Jun juga bilang sama Hana bahwa dia sudah benar-benar merelakan Hana dengan orang lain dan dia menitipkan surat yang diberikan Bong Chul Hui kepada Jung Hana. Dan ketika dia baca, Chul Hui mengatakan sama Hana melalui surat itu bahwa dia seneng banget ketemu sama Hana dan karena Hana lah yang biasanya dia selalu menyembunyikan kelemahannya, tapi karena ada Hana yang awalnya dia nggak pengen menikah, tapi setelah mereka bertemu, keinginannya untuk menikah itu langsung menggebu-gebu lagi.
Dan hari itu seharusnya Bong Chul Hui sama keponakan-keponakannya sudah pamit pergi. Walaupun keponakan-keponakannya itu nggak mau dan juga ngebuangin barang-barang mereka itu nggak mau packing. Bong Chul Hui sebenarnya masih berharap banget bahwa Jung Hana itu kembali lagi sama dia, tapi ya gimana lagi. Terus ketika di perjalanan pulang, Hana ditelepon sama ibunya dan mengatakan bahwa kayaknya Hana harus segera mendapatkan jodohnya deh, karena ibunya itu tiba-tiba aja sakit dan sekarang sedang di rumah sakit. Menurut ibunya itu kemungkinan besar menderita kanker lambung. Nah, Hana langsung sedih banget dan dia nanya sama ibunya sekarang ibunya di rumah sakit mana karena dia pengen nyusul ke sana. Dan keponakan-keponakan Chul Hui ngerasa memang mereka harus perlu nih nelpon Hana untuk berpamitan. Dan ketika itu Chul Hui mengangkat teleponnya Hana dan ya Hana langsung berikan kabar sama Chul Hui tentang orang tuanya dia. Chul Hui buru-buru pergi ke sana dan dia langsung meluk Hana karena dia khawatir banget kalau misalkan Hana itu sedih. Dan untung aja setelah diperiksa sama dokter, orang tuanya Hana itu ternyata bukan sakit kanker lambung, cuma sakit perut biasa. Mungkin kayak mah kali ya. Dan setelah beberapa kejadian dan juga berpikir panjang, Hana memutuskan bahwa dia itu kayaknya beneran gak bisa hidup tanpa Bong Chul Hui. Lalu mereka kisah cukup lama dan setelah itu keciduk sama ayahnya Jung Hana. Aduh bahaya nih. Apa? Tapi untung aja ayah Hana kan memang sudah tahu mungkin ibunya Hana cerita dan ayah Jung Hana langsung menyetujui hubungan mereka berdua. Karena dia tahu Chul Hui ini adalah anak yang baik dan juga bisa membuat Hana bahagia dan menggantikan peran mereka untuk menjaga Jung Hana. By the way, Oh Ina akhirnya memutuskan untuk menikah dengan orang pilihan orang tuanya dijodohkan dan dia pun tidak menolak lagi perjodohan yang diberikan sama ayahnya karena setelah dia pikir-pikir ya mungkin emang itu yang terbaik. Jadi untuk Gijun sih dia kayaknya belum mau untuk menikah. Dan kalian tahu Oh Ina bilang yang nyanyi nanti di pernikahan dia adalah Jung Hana. Aduh bisa gawat nih, suaranya kan sangat-sangat bagus ya. By the way, Hana akhirnya pergi pulang bersama Chul Hui dan juga keponakan-keponakannya ke pulau. Di situ tuh Hana bahagia banget dan juga mereka udah terlihat kayak keluarga cemara banget gitu ya kan. Dan Hana dan juga Chul Hui bakal berkelana lagi ke desa dan walaupun keponakan-keponakan Chul Hui itu mungkin gak bisa ikut ya kali ini. Dan warga-warga desa di sana sangat-sangat bahagia melihat Bong Chul Hui, maskot desa mereka akhirnya menikah. Keponakan-keponakan Chul Hui menyusul mereka berdua dan mereka langsung melihat indahnya pantai di sana. Bahagia banget ya. Nah, by the way, setelah mereka balik lagi ke Seoul, Bu Lee akhirnya sudah balik dari cuti melahirkannya dia. Dan tim mereka masih ada dan ada tambahan baru lagi yaitu Chul Hui yang masuk menjadi tim mereka. Pokoknya happy banget deh. Chul Hui juga memberikan hadiah sama Bu Lee dan juga yang lainnya itu mereka senang banget mendapatkan hadiah itu dari Bong Chul Hui. Dan Pak Wali Kota juga hadir di sana dan mengatakan bahwa Chul Hui langsung diberikan tugas untuk menjodohkan satu orang. Dia sudah. Karena Pak Wali Kota bilang dia sangat-sangat mempercayakan tugas pertama ini bagi Chul Hui yang baru bergabung dengan tim mereka. Dan untuk Young Eun, dia berpartisipasi juga untuk pembuatan video dokumenter tentang tanggapan-tanggapan orang-orang tentang pernikahan. By the way, Chul Hui sama Hana udah tinggal serumah aja tuh. Wadaw. Dan mereka juga menonton film dokumenter yang sudah mereka buat. Di sana ada pendapat tentang Chul Hui juga untuk menikah. By the way, ini mereka belum nikah ya. Tapi ya mungkin berencana untuk menikah dan iya mungkin segera lah ya. Karena kalau di Indonesia itu pasti bakal sudah kena gosip ini tinggal serumah tapi belum menikah ya kan. Oke, nah video-video yang disajikan sama timnya Hana itu pendapat-pendapat orang lain tentang menikah. Yang di awal episode kita lihat bahwa banyak orang lain yang berpendapat untuk gak mau menikah. Tapi setelah ada program tersebut ternyata berpengaruh nyata untuk mengubah paradigma orang-orang tentang pernikahan. Jadi pernikahan itu seperti yang Mimin bilang sebelumnya gak selamanya enak dan juga gak selamanya tidak enak. Intinya jangan takut untuk menikah karena pernikahan itu seenak itu apalagi dijalanin dengan orang yang benar-benar tepat gitu. Jadi bagi kita yang belum menikah, yuk semangat untuk mencari jodoh dan percayalah bahwa kita pasti akan menemukan jodoh yang bisa menjaga kita bahkan saling menjaga satu sama lain seumur hidup. By the way, terima kasih telah menyaksikan review dari drama ini.
dari awal hingga akhir. Sampai jumpa lagi di review drama-drama menarik lainnya. By the way, menurut Mimin, drama ini itu didedikasikan dan juga dibuat untuk mengubah paradigma kita tentang menikah itu. Kan banyak orang yang berpendapat bahwa marry is scary. Itu menurut Mimin enggak banget deh, itu salah. Marry is happy. Setuju nggak?